Bab 246-250. Bab 246, Wawancara Super. Mengapa seseorang harus merusak kebahagiaan orang lain? Ini adalah pertama kalinya sejak pernikahan mereka bahwa Tang Ning berbagi situasinya di rumah dengan Mo Ting. Itu mengklarifikasi banyak pertanyaan yang dia miliki. Dia sudah lama bertanya-tanya mengapa keluarga Tang tidak pernah sekalipun muncul meskipun Tang Ning telah menghadapi begitu banyak rintangan. Tidak hanya mereka tidak menawarkan bantuan, mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dukungan. Jangan memikirkannya. Karena kamu sudah menikah denganku, kamu sekarang menjadi anggota keluargamu. Kamu tidak lagi terikat dengan Tangs. Mo Ting menarik Tang Ning dan mencium dari hidungnya hingga ke tulang selangkanya. Ini adalah bentuk kenyamanan yang tidak bisa berkata-kata tetapi efektif. Nanti, saat aku mengajakmu menemui keluargamu, aku akan membantumu bersiap. Setelah mendengar cerita Tang Ning, Mo Ting akhirnya menyadari betapa kurangnya rasa aman Tang Ning dan betapa seriusnya hal itu. Itu semua karena hubungan keluarganya yang rumit. Oke, Tang Ning mengangguk. Karena keluarga Tang juga akan disebutkan selama kisah masa mudanya, Mo Ting bernegosiasi dengan studio TV untuk langsung melewatkan bagian hidupnya itu dan langsung menuju masa debutnya, yang merupakan titik balik besar dalam hidupnya. Pada kenyataannya, studio TV ingin menggali informasi tentang kerajaan parfum berusia seabad, tetapi setelah percakapan mereka dengan Mo Ting, mereka merasa itu tidak sebanding dengan risikonya. Sebenarnya, jika mereka hanya bergantung pada nilai jual dari hubungan Tang Ning dan Mo Ting, itu sudah cukup untuk menjamin pemirsa mereka. Jadi, mereka tidak perlu menarik masalah. Setelah isi wawancara dikonfirmasi, sisa waktu mereka dihabiskan untuk menunggu pemulihan Tang Ning. Selain pemeriksaan rutin di dokter, dengan bantuan Mo Ting, Tang Ning perlahan bisa melakukan latihan sederhana yang tidak terlalu intens. Melihat Tang Ning berangsur pulih, kepercayaan diri Mo Ting terhadap penampilannya di Wawancara Super meningkat. Malam sebelum penampilannya di Wawancara Super, Tang Ning berbicara di telepon dengan Huo Jingjing setelah dia menyelesaikan latihannya. Kamu akan mengikuti program besok, apakah cedera pinggulmu sudah lebih baik? Jangan khawatir, tampil di sebuah program adalah hal yang mudah, jawab Tang Ning saat Mo Ting membantunya menyeka keringat dari tubuhnya. Pernahkah kamu mendengar bahwa Zen Mani akan kembali ke China besok? Huo Jingjing sedang di rumah mengecat kukunya dan memasang pengeras suara di ponselnya. Hubunganku dengannya dulunya cukup baik, tetapi dengan status internasionalnya yang meningkat selama bertahun-tahun dan perilisan label fashionnya sendiri, kami perlahan-lahan tumbuh terpisah. Hari ini, Zen Mani telah diberi label sebagai model harta karun nasional. Dia adalah alat tawar-menawar yang Presiden Mo telah menghabiskan banyak upaya dalam pelatihan untuk menekan Star King. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dia dan suamiku? Tang Ning bertanya sambil menatap Mo Ting. Sejak saya menginjakkan kaki ke Hairui, Anda adalah satu-satunya wanita yang pernah saya lihat di sisi Presiden Mo, jawab Huo Jingjing. Hal yang saya khawatirkan adalah Zen Mani telah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri. Sulit bagi kami untuk mengatakan apakah dia masih setia kepada Hairui. Yang terpenting, meskipun dia dicap sebagai harta karun nasional, Presiden Mo akhirnya menjadi manajermu. Mari kita terima apa adanya, Tang Ning tidak menghindar. Setelah memberikan jawaban sederhana, dia menutup telepon. Saat ini, Mo Ting meraih bahunya dan menariknya ke pelukannya. Apakah itu karena aku sudah lama tidak memberimu pelajaran, jadi kamu keluar dari barisan? Tang Ning mengambil kesempatan untuk mengaitkan lengannya di leher Mo Ting yang berkeringat dan tersenyum. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan untuk menjadi manajer harta karun nasional? Mo Ting memegang dagu Tang Ning dengan satu tangan dan meremas pipinya. Bagiku untuk menjadi manajer mereka, prasyaratnya adalah tidur denganku. Selama kamu mau, siapapun akan. Namun, aku hanya ingin tidur denganmu. Potong Mo Ting sebelum melingkarkan lengannya di sekitar tubuhnya dan menariknya lebih dekat padanya. Pasangan itu sama-sama berlumuran keringat, tapi inilah alasan Tang Ning dikonsumsi dalam aura hormonal jantan yang terpancar dari tubuh Mo Ting. Dia kemudian mendengar suara berat Mo Ting, masih bisakah kamu menggunakan pinggulmu? Istriku tersayang, aku sudah menjadi biksu selama setengah bulan terakhir. Mendengar tanggapannya, keinginan di mata Mo Ting mereda. Tepat ketika dia akan melepaskannya dari pelukannya, Tang Ning melingkarkan lengannya di pinggulnya, hanya bercanda, jangan terlalu intens. Mo Ting berbalik dan membawanya keluar dari gym ke kamar tidur.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk mandi saat dia langsung meletakkannya di tempat tidur dan menempelkan tubuhnya ke tubuh Tang Ning. Semua yang Tang Ning dengar hanyalah suara robekan. Mo Ting telah merobek bra olahraganya dari tubuhnya. Dia kemudian membungkuk dan menempelkan bibirnya ke bibirnya. Dia telah bertahan terlalu lama, dan melawan keinginannya terlalu lama. Tang Ning tiba-tiba merasa dia tidak bisa mengimbangi intensitas Mo Ting. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya pingsan karena kelelahan. Wawancara super. Ini adalah penampilan pertama Tang Ning di depan publik sejak cederanya. Itu juga pekerjaan pertama yang akan dia ambil sejak mengumumkan bahwa Mo Ting adalah manajernya. 7 malam, Mo Ting mengantar Tang Ning ke ruang tunggu studio televisi. Mereka akan menerima wawancara singkat sebelum pertunjukan. Tapi, dengan pengawasan ketat Mo Ting, reporter itu tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan banyak pertanyaan. Dia sangat terbatas sehingga Tang Ning merasa sedikit tidak enak untuknya. Siapa yang menyuruhnya memiliki manajer yang begitu ketat? Reporter itu hanya bisa memohon dan memohon pada Tang Ning, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan lagi? Tang Ning, aku sangat menyukaimu. Aku tidak akan bertanya tentang gosip, aku hanya ingin menanyakan beberapa hal yang membuatku ingin tahu. Petik 2. Tang Ning hanya bisa terkekeh sambil menunjuk Mo Ting yang berdiri di samping, tanya dia. Seolah reporter punya nyali untuk bertanya pada Mo Ting. Mo Ting hanya berdiri di sana, tapi siapa yang tidak takut padanya? Beberapa saat kemudian Mo Ting menatap Tang Ning, memberi isyarat padanya untuk memasuki studio siaran. Tang Ning tersenyum saat dia berdiri. Setelah menjabat tangan reporter, dia berjalan ke Mo Ting. Reporter kecil itu memperhatikan ketika keduanya menghilang dari pandangannya. Saat mereka berjalan pergi, dia mau tidak mau mengambil foto punggung mereka dan mempostingnya secara online dengan judul yang agak obsesif. Apakah manajer seperti ini masih ada di dunia ini? Betapa saya berharap untuk manajer seperti ini. Sudah tenang selama beberapa hari dan penggemar serta reporter sudah membolak-balik berita lama tentang Tang Ning dan Mo Ting beberapa kali. Saat ini, mereka dalam keadaan kekurangan. Jadi, begitu mereka melihat foto yang diposting oleh reporter, mereka menjadi gila. Ya Tuhan, Tang Ning sangat cantik. Sudah berhari-hari sejak kami melihatnya. Wow, tolong traktir kami untuk menunjukkan kasih sayang di depan umum. Ayo tulis keterangan kita sendiri untuk foto ini. Tang Ning, malam ini aku pasti akan ditanya tentang gosip. Bos, serahkan padaku. Sungguh manis. Ah, aku sangat menantikan. Wawancara super. Pembawa acara sebaiknya mencoba yang terbaik untuk menggali beberapa informasi berguna untuk memuaskan hati kita yang berdetak kencang. Jika bos bisa tampil di layar selama wawancara itu akan sangat memuaskan. Dia sangat tampan. Tang Ning, kamu adalah panutanku. Aku jatuh cinta dengan guru matematikaku dan telah memutuskan untuk mengejarnya. Kamu telah memberiku keberanian untuk menjadikannya guru matematika pribadiku. Aku ingin dia mendemonstrasikan ajarannya setiap hari. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Komentator di atas, kamu benar-benar tidak terkendali dan liar. Namun, aku juga berencana mengejar pelatih pribadiku. Bab 247, bisakah kita mengambil tembakan bos? Halo semuanya, selamat datang di Wawancara Super minggu ini. Saya pembawa acara Anda, Lin Ning. Saat pidato pembukaan pembawa acara terdengar di telinga para penonton, di belakang panggung, Tang Ning merasa sedikit gugup. Hari ini, dia mengenakan gaun alain hitam sederhana, rambutnya yang hitam pekat diikat menjadi ekor kuda yang longgar dan riasannya relatif jelas, membuatnya tampak sangat cantik dan hidup. Karena cedera pinggulnya, Mo Ting tidak mengizinkannya memakai sepatu hak tinggi dan melarangnya melakukan gerakan yang sulit. Dia juga memperingatkannya untuk tidak berdiri terlalu lama. Akibatnya, Tang Ning merasa sedikit tidak berdaya. Siapa yang membuatnya pingsan tadi malam? Membiarkan. Begitu dia mendengar isyarat pembawa acara, Tang Ning mempersiapkan diri untuk berjalan di atas panggung. Saat ini, Mo Ting mengulurkan tangannya dan membelai rambutnya. Aku akan mengawasimu dari sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Jangan gugup. Tang Ning menganggukkan kepalanya. Pada kenyataannya, jika Mo Ting tidak ada, dia sebenarnya tidak akan terlalu gugup. Setelah itu, Tang Ning memasuki studio siaran dan menerima undangan pembawa acara untuk duduk di sofa. Setelah salam singkat kepada hadirin, pembawa acara mulai menanyai Tang Ning tentang cederanya. Bagaimana pinggulmu? Ayo selesaikan pertanyaan ini terlebih dahulu agar penggemarmu tidak perlu terus mengkhawatirkanmu. Tang Ning memandang penonton,
sedikit membalikkan tubuhnya dan tersenyum, saya pulih dengan baik. Selain aktivitas yang intens, saya dapat melakukan hal lain tanpa masalah. Tuan rumah menyandarkan kepalanya di dagunya dan mengamati Tang Ning dengan matanya, kamu telah mempertahankan sosokmu dengan sangat baik. Apakah kamu punya rahasia? Kebugaran dan diet, itu adalah metode yang paling ilmiah, jawab Tang Ning dengan serius. Hebat, karena tubuh Tang Ning sudah cukup pulih, kita harus memulai dengan wawancara super hari ini. Program kami sangat ramah, kami pasti tidak akan mempersulit tamu kami, pembawa acara tersenyum nakal pada Tang Ning. Namun, di setiap segmen, kami akan menyertakan 3 pertanyaan yang relatif panas. Tang Ning, lebih baik kamu mempersiapkan diri. Sebelum wawancara, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Biarkan saya mengungkapkan papan pertanyaannya. Setelah berbicara, pembawa acara mengeluarkan papan tulis dari samping tempat duduknya dan mengungkapkan pertanyaan pertama. Dengan pengungkapan tersebut, mood para penggemar menjadi tinggi. Tuan rumah mengangkat bahunya dan menjelaskan, ini bukan pertanyaan yang saya siapkan, itu dipilih dari daftar pertanyaan penggemar. Jadi Tang Ning, bisakah kami mendapatkan jawaban Anda? Manajer seperti apa yang menurut Anda adalah manajer yang sempurna? Tang Ning berada dalam posisi yang sulit saat ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Dia kemudian menjawab dengan nada serius, moting sempurna. Ah, para penggemar di studio meledak dalam gelombang jeritan. Mereka mengharapkan Tang Ning mempermainkan Tai Chi untuk pertanyaan itu, tetapi siapa sangka dia akan mentraktir mereka untuk menunjukkan kasih sayang di depan umum. Hati feminin mereka terasa seperti akan meledak keluar dari dada mereka. Pembawa acara senang dengan suasana di studio, jarang dia tidak perlu menghidupkannya sendiri. Sejak dia mulai menjadi pembawa acara, wawancara super, suasana hari ini adalah yang terbaik yang pernah dia lihat. Selama dia memanfaatkan Moting dan Tang Ning dengan baik, peringkatnya pasti akan naik. Hebat, sekarang kita telah memperlakukan penonton dengan sedikit rasa manis, mari kita mulai wawancara serius. Tim kami telah menyiapkan daftar frase kunci untuk membuka pikiran batin Tang Ning. Frasa pertama adalah, 9 tahun. Apa yang terlintas di benak saya ketika saya menyebutkan 2 kata ini? Tang Ning berpikir sejenak dan akhirnya menjawab, aku mati dan hidup kembali. Bisakah Anda menjelaskan maksud Anda lebih detail? Karir seorang model sangat mirip dengan seorang aktor, keduanya tidak bertahan lama. Yang lebih menakutkan lagi adalah kebanyakan orang memiliki pandangan yang sudah terbentuk sebelumnya tentang model. Ketika mereka berpikir tentang model, mereka sering berpikir tentang model yang tidak berpengalaman dan tidak bertanda tangan. Mereka juga memiliki pikiran kotor yang melibatkan pertukaran nilai X. Tentu saja, orang memiliki spektrum yang luas. Dari pengalaman saya, secara pribadi saya menganggap model sebagai orang yang membantu orang lain menemukan kecantikan. Jadi, meski ada pasang surut selama 9 tahun terakhir dan berbagai situasi, dengan keyakinan bahwa karir saya terfokus pada kecantikan, saya telah memutuskan untuk bertahan. Bahkan setelah 90 tahun, selama saya masih bisa melangkah ke landasan, saya akan tetap memilih untuk mengenakan pakaian cantik. Mengenai pengalaman saya dengan kematian, itu karena aku telah melalui kemerosotan dalam hidupku. Ketika apapun yang kamu katakan dan lakukan salah, kamu akan merasa seperti kamu tidak termasuk di manapun di dunia yang besar ini. Tapi, kamu masih harus tetap hidup, jadi, yang bisa kamu lakukan hanyalah meraih mimpimu dan terus bergerak maju. Tuan rumah memandang Tang Ning dan memberi isyarat kepada penonton untuk bertepuk tangan padanya. Tang Ning, kamu adalah orang yang berpikiran jernih. Ya, benar. Jadi, ketika Anda difitnah, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda marah atau kesal? Aku, cenderung tetap tenang, Tang Ning tertawa sebelum menjelaskan, karena aku sadar bahwa aku menjalani hidupku dengan cara yang positif dan sehat. Anti-fans mungkin tertipu oleh faktor luar untuk sementara, tetapi mereka tidak akan tertipu selama sisa hidup mereka. Saya selalu yakin bahwa mereka pada akhirnya akan menemukan pandangan saya tentang hidup dan apa yang ingin saya ungkapkan. Selama saya memiliki keyakinan itu, maka semuanya baik-baik saja. Saya juga merasa bahwa Anda memiliki pandangan hidup yang sangat sehat, jadi Anda tidak perlu peduli dengan serangan jahat yang disengaja. Pembawa acara menganggukkan kepalanya sebelum mengungkapkan pertanyaan kedua, membuat semua orang lengah. Ayo, saya suka saat-saat seperti ini ketika aku menyiksa tamuku. Ayo, waktunya untuk pertanyaan keduamu.
Bisakah kau ceritakan tentang hubunganmu dengan Mo Ting? Kali ini, para penggemar tidak hanya berteriak, mereka bahkan menangkupkan mulut mereka untuk membuat suara mereka lebih keras. Sementara itu, penggemar online mulai meninggalkan komentar di situs web, Super Interview, memuji program tersebut karena memahami dengan tepat apa yang ingin diketahui penggemar. Mereka tidak bisa memuji mereka cukup. Tang Ning terlihat kaget. Haha, mari kita tunggu dan lihat bagaimana tanggapan Tang Ning. Oh wow, lihat berapa banyak orang yang menonton siaran langsung online. Ini mengejutkan. Nona Tang Ning, kecil, lebih baik kamu jujur. Tang Ning menundukkan kepalanya dan tertawa saat ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Mengapa ada pertanyaan yang begitu tajam? Izinkan saya mengulanginya sendiri. Saya tidak mengajukan pertanyaan ini, itu datang dari penggemar Anda. Tang Ning hanya bisa tersenyum sebelum mengumpulkan ketenangannya. Manajerku bilang aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kapan dia mengatakan hal seperti itu? Tuan rumah bertanya. Tang Ning menunjuk ke arah belakang panggung. Memang, Mo Ting berdiri di sana dengan tangan bersilang memberi isyarat bahwa dia tidak mengizinkannya. Tuan rumah mengerti dan dengan cepat mencoba untuk mengakhiri topik. Saya melihatnya, karena manajer Anda menjaga di belakang panggung, saya terlalu takut untuk mendorong Anda lebih jauh. Jadi, penggemar, saya pikir Anda harus bertanya kepada manajer Tang Ning sendiri. Petik 2. Ya Tuhan, dia ada di belakang panggung. Bisakah kita mengambil gambar bos? Kami ingin meminta manajer Tang Ning untuk tampil di atas panggung. Kami ingin meminta mereka untuk tampil dalam bingkai yang sama. Bab 248, apakah Anda dan Presiden Mo hidup bersama? Bingkai yang sama, apakah ini mungkin? Tuan rumah sangat serbaguna. Jadi, dia dengan cepat memulihkan perhatian penonton. Jeda, kami adalah program wawancara yang serius dan tidak suka bergosip. Alih-alih, mari kita fokus pada frase kunci kedua, mengumumkan comeback Anda. Memikirkan kembali saat Tianyi menerima undangan ke acara untuk produk yang tidak dapat diandalkan atas nama Anda dan seberapa parah Anda dimarahi. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Aku berkata pada diriku sendiri untuk mempersiapkan perang, jawab Tang Ning. Itulah saat ketika aku memutuskan untuk mengambil mimpiku. Tuan rumah memandang Tang Ning dan menganalisis ekspresinya. Dia kemudian meletakkan tangannya di bawah dagunya. Tang Ning, aku telah menemukan bahwa kamu adalah orang dengan kepribadian yang kuat. Betulkah? Tang Ning bertanya sambil tersenyum. Bisakah kamu berbagi moto hidupmu dengan kami? Tang Ning telah duduk sebentar sehingga pinggulnya mulai terasa sedikit tidak nyaman. Dia menyesuaikan posisinya sebelum menjawab, sebenarnya, saya tidak benar-benar hidup dengan moto apapun. Saya adalah orang yang menarik garis yang jelas antara yang baik dan yang buruk. Selama saya merasa ada sesuatu yang benar, saya akan terus maju dan melakukannya, itu tanpa mengkhawatirkan konsekuensinya. Sepertinya kamu menangani masalah dengan tenang dan logis. Apakah kamu sering menangis? Situasi seperti apa yang membuatmu menangis? Ketika kekasih, teman, atau kerabat saya terluka, saya menangis. Saya tidak menangis karena karir saya karena saya percaya selalu ada solusi untuk masalah apapun. Di sisi lain, hati manusia tidak dapat diprediksi. Tuan rumah mengangguk dan terus bertanya, apakah Anda orang yang suka mengendalikan orang lain? Tidak, individualitas adalah yang membedakan satu orang dari yang lain. Hanya dengan bertemu orang yang berbeda, hidup seseorang akan benar-benar terpenuhi dan penuh warna. Lalu, apakah kamu orang yang suka dikendalikan? Saat pembawa acara menanyakan pertanyaan ini, nadanya jelas menunjukkan sesuatu. Para penggemar dengan cepat merespon dengan teriakan bernada tinggi mereka. Namun, Tang Ning tetap tenang tanpa menyelipkan kata-katanya. Jika seseorang ingin mengontrol gaya hidup Anda, itu berarti mereka perlu menggunakan upaya ganda untuk melindungi Anda. Semakin naif Anda, semakin lelah orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, lihatlah sekeliling Anda. Oleh karena itu, saya adalah orang yang suka memberi sebanyak yang saya dapatkan. Saya percaya pada kesetaraan. Karena tanggapan serius Tang Ning, sebagian besar penggemar pasangan menjadi tenang dan mendengarkan wawancara dengan saksama. Di studio, ada penggemar yang berusia 26 tahun bahkan lebih tua. Setelah mendengar tanggapan Tang Ning, mereka cukup terharu. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut seorang anak berusia 26 tahun. Dia sepertinya telah melihat melalui kehidupan tanpa menghancurkannya. Selama wawancara singkat 50 menit ini,
para penggemar tidak hanya disuguhi tampilan kasih sayang publik yang mereka inginkan, mereka juga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap Tang Ning. Ternyata dia memiliki begitu banyak kedalaman pada kepribadiannya. Kami telah mengajukan begitu banyak pertanyaan hari ini. Dari tren oriental yang mengesankan hingga insiden Ling Feng LM, kami telah menyaksikan bagaimana Tang Ning muncul dari bahaya dan membuktikan dirinya. Sekarang, saya akan mengajukan 2 pertanyaan lagi. Yang pertama terkait sampai kamu jatuh dari panggung. Saat itu, jatuhmu cukup parah, kenapa tidak segera berobat? Dibandingkan dengan pertanyaan dari para penggemarnya, pertanyaan dari pembawa acara ini lebih memusingkan Tang Ning. Pada saat ini, Tang Ning hanya mengusap lengannya sedikit. Melihat tindakan ini, Mo Ting segera meminta seorang anggota staf untuk memberikan selimut kepada Tang Ning. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dari posisi pembawa acara, dia menyaksikan keseluruhan adegan. Jadi, dia bertanya pada Tang Ning dengan nada terkejut, apakah kamu merasa kedinginan? Tang Ning menganggukkan kepalanya dengan ragu, sedikit. Tuan rumah, melihat semua rasa manis ini membuat seseorang sulit untuk tidak bermimpi tentang jatuh cinta. Tang Ning membuka selimut dan menutupi kakinya, sejujurnya, saat itu aku tidak terlalu merasakan sakit, jadi aku memutuskan untuk bertahan selama aku bisa. Pertanyaan terakhir adalah yang terakhir, bersiaplah. Apakah Anda dan Presiden Mo tinggal bersama? Ekspektasi para penggemar terus terlampaui oleh kemampuan pembawa acara untuk mengurutkan pertanyaannya dengan cara yang berkembang secara bertahap. Semakin jauh mereka melakukan wawancara, pertanyaannya semakin berani dan tajam. Adapun jawaban Tang Ning, mereka mulai dengan santai tetapi sekarang telah berubah menjadi permainan tai chi. Jawabannya terasa seperti tampilan kasih sayang di depan umum, tetapi pada saat yang sama, itu hanyalah tanggapan biasa. Misalnya, jawabannya kali ini adalah, Presiden Mo dan saya sama-sama tinggal di Hyatt Regency. Dia memperluas jangkauan dari villa sederhana ke seluruh perkebunan. Fans tidak memiliki cara untuk menyelidiki kebenarannya karena keamanan di Hyatt Regency sangat ketat. Hebat, senang memiliki Tang Ning sebagai tamu kita di Wawancara Super hari ini. Saya percaya kita semua telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan sebagai model dan Tang Ning kita yang luar biasa. Episode hari ini telah berakhir, saya berharap dapat melihat Anda semua lagi lain kali. Setelah berbicara, pembawa acara berdiri untuk berfoto dengan Tang Ning sebelum dia diantar ke belakang panggung dan kembali ke sisi Mo Ting. Rating episode ini pasti akan meroket, kata Mo Ting sambil membungkus Tang Ning dengan jaketnya. Pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan kami tersebar sepanjang wawancara, keluh Tang Ning dengan tenang. Kamu tidak menyukainya. Mo Ting mengantarnya keluar dari studio TV. Kamu berusaha keras untuk menyembunyikan kehidupan pribadimu dan tetap berada di belakang layar begitu lama. Tapi sekarang, karena aku, namamu disebut-sebut setiap hari dan digunakan sebagai nilai jual. Aku tidak mau itu terjadi, jadilah seperti ini. Inilah alasan Tang Ning memulai wawancara dengan sikap kooperatif, dia tahu beberapa pertanyaan pertama akan cukup santai. Namun, menjelang akhir dia memutuskan untuk menutup mulutnya. Saya tidak keberatan apakah saya di tempat terbuka atau di belakang layar. Selama Anda membutuhkan saya juga bisa. Tang Ning duduk di dalam fan manager dan menatap Mo Ting dengan tenang. Mo Ting mengerti apa yang dia pikirkan, jadi dia memeluknya dan berkata, mulai sekarang, kita tidak akan pergi ke acara bincang-bincang lagi dan wawancara hanya akan difokuskan pada bisnis. Aku tidak ingin istirahat lagi. Bantu aku menerima pekerjaan lagi mulai besok. Manajer Mo, aku harus bekerja lebih keras. Oke, mustahil bagi Mo Ting untuk menolak permintaan Tang Ning. Dia meletakkan kepalanya di pahanya, tidurlah, kita akan segera tiba di rumah. 7 malam, penerbangan Zen Money mendarat di Bandara Beijing. Model harta karun nasional, yang sangat dihormati ini berusia 24 tahun. Dia memiliki payudara penuh dan lekuk tubuh yang tepat membuat tubuhnya sangat seksi. Dia sebelumnya muncul di landasan Victoria's Secret dan menjadi juru bicara utama untuk banyak merek mewah kelas 1. Setelah itu, ia juga mendirikan label fashionnya sendiri yang menjadi legenda di industri modeling. Selain itu, dia suka pamer dan tergila-gila dengan warna hitam dan musik rock. Setiap kali dia tertangkap kamera oleh para penggemarnya, dia akan mengenakan pakaian serba hitam. Tapi, dia tidak pernah membuat orang merasa gayanya repetitif, itu adalah fenomena yang aneh. Setelah meninggalkan bandara,
Zen Mani melepas kacamata hitamnya dan menaiki Maybach yang disiapkan oleh asistennya. Di dalam mobil, dia melihat berita tentang Mo Ting menjadi manajer Tangning. Bab 249, apakah Anda mata-mata dari Star King? Mani, apa yang dipikirkan Presiden Mo? Manajernya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana asalnya? Bagaimana dia bisa menjadikan Presiden Mo sebagai manajer pribadinya, bahkan jika menyangkut dirimu, Presiden Mo tidak pernah terlalu memperhatikan. Bagaimana saya tahu? Kamu telah membantu Hairui menekan Star King selama bertahun-tahun, jangan bilang Presiden Mo tidak menyadarinya. Ini membuat frustrasi, jangan membicarakannya lagi. Zen Mani memakai headphone, menyilangkan tangan, dan memejamkan mata. Sebenarnya, kamu bisa saja meninggalkan Hairui berabad-abad yang lalu, Mani, apalagi yang bisa diberikan Hairui kepadamu. Kamu sudah mencapai puncak. Jika kamu tidak diam, maka keluarlah. Zen Mani tetap menutup matanya, suasana hatinya sudah basi. Kenapa dia tidak meninggalkan Hairui? Selain Mo Ting, apa alasan lain yang dia miliki? Di masa lalu, dia belum pernah mendengar skandal tentang Mo Ting, jadi dia cukup tenang. Setidaknya, jika dia tidak memilihnya, dia juga tidak memilih orang lain. Tapi sekarang, Tang Ning tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia bahkan mendapat dukungan dari seluruh Hairui dan Mo Ting. Jika dia tinggal di luar negeri selama 1 tahun atau lebih, apakah dia akan benar-benar kehilangan statusnya di Hairui? Aku menemukan beberapa informasi tentang Tang Ning, apakah kamu ingin melihatnya? Sebelumnya hari ini, dia pergi ke wawancara super, dan menggunakan Presiden Mo sebagai nilai jual sepanjang waktu. Tidakkah menurutmu wanita seperti ini sedikit berbahaya? Zen Mani akhirnya membuka matanya dan menerima laptop dari manajernya. Namun, dia tidak memiliki kesabaran untuk menyelidiki Tang Ning secara mendetail. Dia hanya mengamati informasi itu dan mengembalikan laptop itu ke manajernya, Charlene. Dalam industri yang sia-sia ini, tidak ada seorang pun pemuda yang dapat bertahan dalam ujian waktu. Jadi, dapat menemukan orang yang stabil untuk mendapat dukungan adalah sesuatu yang dipertimbangkan semua orang di industri ini. Mo Ting adalah objek pengejaran banyak wanita. Mereka tidak salah memiliki keinginan ini, namun beberapa lebih jauh dari tujuan mereka daripada yang lain. Di dalam Hairui, Zen Mani adalah wanita yang paling dekat dengan Mo Ting. Namun, hari ini dia tiba-tiba menyadari, tidak peduli seberapa tinggi dia mendaki dan seberapa banyak yang dia capai, dia dan Mo Ting tidak akan pernah berada di halaman yang sama. Kesadaran ini membuatnya panik dan membuatnya tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mani, kamu mendapat telepon dari Huo Jingjing. Abaikan itu. Tapi rumor mengatakan, Huo Jingjing dan Tang Ning sangat dekat, jelas Charlene. Zen Mani menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum mengangkat telepon. Zen Mani berbicara. Kamu sudah kembali hari ini, bukan? Apakah kamu ingin bertemu nanti? Huo Jingjing menyarankan. Aku belum melihatmu selama hampir setengah tahun, terakhir kali kita hanya bertemu sebentar di luar negeri di runway. Aku tidak ingin bertemu hari ini, aku sedikit lelah. Zen Mani menolak. Namun, setelah berpikir sejenak, dia duduk tegak dan bertanya, ada apa dengan Tang Ning ini? Dari mana asalnya? Mengapa Presiden Mo menjadi manajernya? Seluruh motif di balik panggilan telepon Huo Jingjing sebenarnya bukan untuk mengajaknya makan malam, dia sebenarnya ingin menguji sikap Zen Mani terhadap Tang Ning. Seseorang yang mengejar karirnya jauh dari Hairui, apakah hatinya masih bersama mereka? Seperti yang diharapkan, Zen Mani jelas tidak senang dengan Tang Ning. Ini masalah Presiden Mo, bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Huo Jingjing menyerahkan tanggung jawab kepada Mo Ting dan memutuskan untuk tidak menyebutkan Tang Ning di depan Zen Mani. Kalau begitu, aku. Huo Jingjing meletakkan ponselnya dan tiba-tiba merasa sedikit khawatir pada Tang Ning. Selama ini, Zen Mani memiliki keberadaan yang membanggakan di Hairui. Dengan kemunculan Tang Ning yang tiba-tiba sebagai ancaman, tidak mungkin dia mau menerimanya. Meskipun Hairui secara umum cukup bersatu, Zen Mani hampir tidak berbagi pemikirannya dengan orang lain. Apakah dia akan menimbulkan masalah bagi Tang Ning berada di luar kendali siapapun? Mani, jika kamu merasa statusmu terancam di Hairui, kita selalu bisa berubah menjadi Star King. Saran manajernya. Zen Mani menyilangkan lengannya dan memelototi manajernya, apakah kamu mata-mata dari Star King? Charlene tercengang. Apakah dia terlalu mencolok? Kenyataannya, Zen Mani tidak bodoh,
dia hanya sedikit mencolok, tapi itulah kepribadiannya. Jadi, segera setelah manajernya membuat saran ini, dia curiga. Baru-baru ini, saya merasa Anda cukup sering mendorong saya untuk berganti agensi. Manny, kamu terlalu memikirkannya. Aku hanya merasa ada yang tidak adil untukmu. Jika dia ingin menjadi manajer pribadi seseorang, dia seharusnya memilihmu, manajernya mencoba menjelaskan dengan cepat. Aku perlu menemukan cara untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Charlene meletakkan laptopnya dan melihat keluar jendela. Menurut temperamen Zen Manny, menyalakan sekeringnya adalah tugas yang mudah. Meskipun status Zen Manny tinggi, Tang Ning saat ini adalah pemanen popularitas. Jika kedua wanita itu dibandingkan, Tang Ning belum tentu kalah. Jika Zen Manny menyaksikan hasil ini, tengah malam, Charlene akhirnya menyeret tubuhnya yang kelelahan pulang. Namun, begitu dia masuk melalui pintu depan, dia merasakan tubuh yang kuat memeluknya. Berkobar dengan semangat, keduanya dengan cepat menemukan diri mereka di tempat tidur bersama. Setelah aktivitas intens mereka, pria itu memeluk Charlene dan bertanya, "Kamu sudah lama menjadi manajer Zen Manny, kenapa kamu masih belum berhasil?" Charlene berbaring di tempat tidur dan mencemooh, dia sudah lama dilatih oleh Hairui. Bagaimana dia bisa begitu mudah terombang-ambing? Tapi, kemunculan Tang Ning yang tiba-tiba pasti bisa digunakan untuk keuntungan. Aku akan membiarkanmu menanganinya. Pertahankan waktumu. Akhir-akhir ini, di bawah penindasan Hairui, Star King telah menderita tanpa harapan. Hairui langsung melemparkan Qin Yu ke kedalaman neraka tanpa mempedulikan harga diri Star King. Dewan Direksi Direktur bersemangat, jika kita berhasil memburu Zen Manny saat ini, saya pasti akan menjadi bos Departemen Pemasaran. Aku akan memposting jajak pendapat, Tang Ning vs Zen Manny. Aku yakin ini akan memicu pertempuran. Charlene membungkus dirinya dengan jubah dan berjalan ke meja komputer. Sebelumnya hari ini, niatnya adalah untuk membuat air mata antara Zen Manny dan Hairui. Tapi sekarang, dengan Tang Ning, dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi. Charlene tidak selalu memulai di pihak Star King. Setelah dia mulai berkencan dengan pria ini, dia perlahan-lahan berubah. Bagaimanapun, yang paling dia inginkan adalah cinta. Pria itu senang saat dia memeluknya dari belakang dan mencium lehernya. "Sayangku, kamu telah bekerja keras." Model harta karun nasional Zen Manny vs model Tang Ning yang terkenal populer, siapa yang cocok dengan standar kecantikan Anda? Kaki panjang atau tubuh lengkung, apa pilihan Anda? Jajak pendapat seperti ini tampaknya merupakan lelucon dari penggemar, tapi, ternyata terlalu banyak pesan tersembunyi. Fans tidak menganggapnya serius, mereka hanya memilih untuk bersenang-senang. Karena hubungan Tang Ning dan Mo Ting dan fakta bahwa Zen Manny sering berada di luar negeri, mayoritas memutuskan untuk mendukung Tang Ning. Hanya sejumlah kecil orang yang merasa tidak ada perbandingan antara Tang Ning dan harta karun nasional mereka. Ketika Manny berada di Victoria's Secret Runway, Tang Ning masih berguling-guling di tempat tidur dengan beberapa bajingan. Tang Ning memang lebih baik daripada yang lain, tetapi jika dibandingkan dengan Manny, ada jarak yang panjang. Bab 250, jika Hairui dapat mendukungnya, tidak bisakah mereka juga menginjaknya? Kali ini, Tang Ning dan lawannya seimbang dalam hal profesionalisme, mereka masing-masing memiliki kekuatan mereka. Tapi, ketika sampai pada pencapaian, Tang Ning pasti tertinggal. Zen Manny memiliki angka untuk mengalahkan Tang Ning dan juga melewati periode legendaris dalam karirnya, 2 poin ini sangat menyoroti kerugian Tang Ning. Jadi, bagi Tang Ning, Zen Manny adalah lawan terbesarnya di panggung domestik. Sayangnya, sepertinya dia tidak akan pernah menyusul. Nyatanya, Zen Manny mungkin bahkan tidak menganggap Tang Ning sebagai lawan yang layak. Long Jie memantau jajak pendapat konyol itu secara online dan berlari ke sisi Tang Ning dengan penuh semangat. "Apakah kamu sudah melihat jajak pendapat ini?" Ia meminta orang untuk memilih antara tubuh berlekuk dan kaki panjang. Tang Ning sedang membaca buku. Dia melirik laptop sebentar dan menyadari dia telah menerima 2 kali lipat jumlah suara dibandingkan dengan Zen Manny. Dia kemudian kembali ke buku. Zen Manny melebihi saya dalam banyak aspek, suara tampaknya tidak dapat dipercaya. Jika suara diberikan oleh para ahli, saya pasti akan mendapatkan 0. Kenapa kamu mengatakan itu? Long Jie meletakkan laptopnya dengan riang. Para penggemar sudah mendukung Tang Ning, namun dia menurunkan gengsinya sendiri. Tidak perlu merendahkan orang lain hanya karena mereka adalah lawan, aku hanya berbicara kebenaran.
Ini tidak berbeda dengan aktor tampan yang menerima penghargaan akting hanya karena mereka populer. Menurutmu apakah mereka akan mengakuinya? Diri. Tang Ning menutup buku di pangkuannya dan berbicara dengan nada serius. Tidak perlu meremehkan diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu melihat kebenarannya. Masa depan Zen Money tidak terbatas pada apa yang dia miliki sekarang. Sedangkan aku, bagaimana denganmu? Kami memiliki tujuan yang berbeda. Bantu aku memberi tahu penggemarku untuk tidak menonjolkan diri. Aku pernah mendorong Moyuro ke kehancurannya, apakah kamu ingin aku memiliki nasib yang sama? Industri hiburan adalah permainan berputar dari yang tinggi menginjak yang rendah. Hari ini, seseorang mungkin menginjak yang lain, tapi besok. Industri ini tidak pernah kekurangan bakat dan keterampilan khusus. Tidak peduli seberapa baik seseorang, selalu ada seseorang yang lebih baik, tidak ada yang tetap menjadi nomor satu selamanya. Apakah perlu membuat dirimu terdengar begitu tidak terpuji? Jangan bilang kamu tidak pernah memperhatikan Zen Money. Tang Ning membuka kembali bukunya dan mengembalikan fokusnya ke sana. Tentu saja, dengan permintaan Tang Ning, Long Jie dengan cepat berlutut di samping sofa dan membuka laptopnya. Dia dengan panik mencoba memahami orang seperti apa Zen Money itu. Akhirnya, dia mengerti apa maksud Tang Ning. Tang Ning selalu bersikeras untuk tidak menonjolkan diri. Ketenangannya adalah kunci kemenangannya. Tampaknya, setiap saat, dia menyadari posisinya dan dapat dengan cepat menilai musuhnya. Ada yang salah Tang Ning, beberapa saat yang lalu, ada kurang dari 10.000 suara, bagaimana tiba-tiba melonjak menjadi 100.000. Selain itu, semua komentar mendukungmu. Long Jie dengan cepat menunjukkan kepada Tang Ning polling sekali lagi, jangan bilang kamu benar, tiba-tiba aku merasakan konspirasi. Tang Ning melihat laptopnya. Memang, ada sesuatu yang aneh. Sementara itu, Mo Ting ada di kantornya dan memperhatikan suara yang berlebihan. Dia menutup laptopnya dan menelepon Tang Ning, jangan khawatir, aku akan menanganinya. Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, jawab Tang Ning. Menurut status Zen Money saat ini, dia bisa pergi kapan saja, aku khawatir dia akan menempatkanmu pada posisi yang sulit. Kamu adalah presiden yang maha kuasa, namun kamu mengabaikan model di tempat pertama dan langsung menjadi manajer, tempat ketiga. Jika aku adalah dia, aku juga tidak akan mengerti. Oh, Mo Ting tiba-tiba terkekeh saat dia bertanya pada Tang Ning dengan nada ragu, apa yang mungkin dia lakukan untuk menempatkanku pada posisi yang sulit. Mungkin, dia mungkin akan memaksamu untuk menjadi manajernya juga. Nyonya Mo, apakah saya merasakan kecemburuan? Mo Ting mencoba bersikap serius, tapi matanya terlihat sedikit geli, jika Hai Rui bisa mendukungnya, tidak bisakah mereka juga menginjaknya? Hai Rui biasanya tidak peduli dengan hal seperti ini, tapi, itu juga tergantung siapa kita, berurusan dengan. Selama bertahun-tahun, mereka yang telah bermain trik, menipu, naik ke tempat tidur, menerima suap, tidak ada yang lolos dari jari saya. Jika Hai Rui memiliki kemampuan untuk mengangkatnya, kita juga bisa membuat mereka tidak melihat terang hari. Mo Ting berbicara dengan tegas dan pasti. Jika Zen Money benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting, dia boleh menguji konsekuensinya. Tapi bukankah dia alat tawar-menawarmu melawan Star King? Nyonya Mo, jika Hai Rui dapat membuat satu Zen Money, mereka juga dapat membuat yang lain. Jadi, apakah kamu akan mengaturku dan melatihku seperti Zen Money lainnya? Tang Ning bertanya dengan nada bingung. Aku tidak pernah mengatur Zen Money. Tang Ning tertawa. Meskipun, Mo Ting tidak berada di sisinya untuk menghiburnya dan memeluknya, hanya mengetahui bahwa dialah satu-satunya di hatinya sudah cukup. Setelah berbicara dengan Tang Ning di telepon, Mo Ting menginstruksikan Lu Ce untuk menghubungi pengembang situs web dan meminta mereka menghapus jajak pendapat. Dengan cara ini, setiap pemberi komentar palsu berbayar tidak akan lagi memiliki akses ke sana. Tentu saja, Lu Ce segera bertindak dan jajak pendapat itu segera dihapus. Charlene, yang sedang duduk di depan komputernya tanpa henti memperbarui jajak pendapat, menggertakkan giginya karena marah. Jajak pendapat itu hanya dibanjiri dengan suara dan komentar selama 10 menit sebelum Mo Ting benar-benar mencabutnya. Charlene tentu saja terlalu takut untuk memposting jajak pendapat lain, dia takut ketahuan. Untungnya, dia telah menangkap tangkapan layar di ponselnya. Jadi, dia menunjukkannya pada Zen Money. Apa ini? Vote dari netizen, Charlene berusaha tetap tenang. Beberapa saat yang lalu jajak pendapat mencapai 100.000 suara. Tapi, sekarang sudah dihapus.
Zen Mani melihat-lihat komentar saat tangannya gemetar karena marah. Penggemar Tangning telah memfitnahmu di depan umum, apakah kamu akan mentolerirnya? Charlene mengambil teleponnya dari tangan Zen Mani dan menghela nafas. Aku tahu kamu mempertimbangkan Presiden Mo, tetapi bahkan Presiden Mo ada di pihak Tangning. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu harus membuktikan statusmu di Hairui, seru Charlene. Kami tidak punya pilihan di masa lalu karena Presiden Mo tidak pernah melibatkan dirinya dengan masalah artis. Tapi, sekarang semuanya berbeda. Karena, dia memutuskan untuk menjadi manajer, dengan kualifikasimu dan manajer seperti dia, kalian akan menjadi tim terkuat. Untuk seseorang di level Tangning, seharusnya cukup baginya untuk berbagi manajer dengan Huo Jingjing. Apakah kamu menyuruhku untuk merendahkan diri dan memohon pada Presiden Mo untuk menjadi manajerku? Zen Mani menatap Charlene, dia merasa sarannya agak mengejutkan. Bagaimana Anda akan menurunkan diri Anda sendiri? Jika Anda tidak tahu bagaimana mengungkitnya, saya bisa berbicara dengan Presiden Mo dan menguji air untuk Anda, kata-kata Charlene menggoda saat dia secara langsung menargetkan keinginan terdalam Zen Mani. Kapan dia akhirnya menjadi manajermu, kalian berdua bisa semakin dekat. Zen Mani tidak bisa mengatakan dia tidak tergoda. Seperti yang dikatakan Charlene, di masa lalu, Mo Ting tidak pernah melibatkan dirinya dalam urusan artis, jadi dia tidak pernah menemukan alasan untuk menuntut apapun. Tapi, sekarang Mo Ting telah melangkah keluar dan menjadi seorang manajer, bagaimana bisa dia kurang dari Tangning? Jadi, dia diam-diam menyetujui Charlene menguji Mo Ting. Dia bisa menanggung banyak hal, tetapi statusnya terguncang, bukan salah satunya. Dia tidak ingin memecah persatuan di Hairui yang telah bertahun-tahun berkembang. Tapi, penampilan Tangning telah mengacaukan keseimbangan di Hairui.